Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng, dan topik kita menarik sekali, manajemen bongkar muat. Kalau Anda mungkin tidak menyimak dari pembukaan yang sudah kami buka tadi, manajemen bongkar muat yang kami maksud adalah perannya IPC yang dulu itu namanya Pelindo II. Mungkin saya lanjut ke Pak Lino di sini. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa dengan meningkatkan produktivitas itu Anda sudah membuat perubahan transshipment sendiri, udah berubah, memberikan pengaruh yang luar biasa. Apalagi Pak yang sudah Anda lakukan? Nah, yang saya mau bilang begini ya, konsep besarnya begini. Kalau better services means more trade. Ya. Kalau more trade means more revenue untuk kita. Ya, betul. Dan kita bisa reinvest itu lagi ke dalam infrastructure. Dan akibatnya better services lagi. Kalau better services means more trade lagi. More trade, makin banyak kapal datang. More competition, lower freight means more trade. Yeah. Jadi itu kita creating vicious circle tadi. Yeah. Makanya di logo kita yang baru, kita kasih tahu di tagline-nya, energizing trade, energizing Indonesia. Karena ini kuncinya di situ. Saya tanya ya, iya menarik ya, kan walaupun di energize, kalau manusianya, kulturnya belum berubah, bagaimana dia bisa ter-energize? Gimana kultur? Jadi, karena begini, Anda kan itu atau IPC sebelumnya Pelindo II hampir 48 tahun monopoli kan? Nah, biasanya kultur monopoli itu kultur low productivity. Itu bagaimana Anda bisa melakukan perombakan begitu 3 tahun, sekarang Anda sudah merasa bahwa you can now fly? Oke, saya cerita begini Pak. Saya dulu di organisasi itu sampai tahun 90. Kemudian tahun 2009 saya diminta balik oleh pemerintah setelah di swasta. Jadi saya punya pandangan yang fresh lihat organisasi itu dibandingkan orang di dalam. Jadi apa yang terjadi Pak? Hari pertama saya masuk di organisasi itu Pak, saya ketemu dengan semua orang dan saya bisa lihat di matanya orang-orang itu. It's like they are going to die tomorrow Pak. Ya, organisasi yang kehilangan soul, ya kehilangan energinya. Jadi itu yang jadi ini saya untuk gimana saya bisa mengenergize kembali ini. Bagaimana Anda sebagai leader kemudian memotivasi mereka? Saya kasih contoh. Typical government company atau pemerintah itu kan trust dari employee terhadap pimpinan, saya bisa bilang nggak ada. Ya, karena sebagian besar pimpinan itu kalau bilangnya iya, tapi yang dikerjakan lain. Credibility nggak ada. Jadi untuk employee, untuk anak buah di bawah untuk jadi maskot itu sulit sekali. Nah, saya kasih jadi yang mulai saya kerjakan itu pada saat itu ada satu general manager di Panjang yang kosong. Saya ingin tunjukkan kepada semua orang di organisasi itu bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Di mana sebelumnya tipikal BUMN pasti temannya direksi, temannya dirut. Ya. Bahkan biasa diperdagangkan posisi itu. Bisa diperdagangkan. Jabatan itu saya tender Pak. Pernah dengar nggak Pak di tender? Jabatan. Saya tender Pak. Dengan spesifikasi saya kasih. Ya. Itu pesan yang ingin saya kirim supaya semua orang tahu bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, saya ke Pak Didi dulu. Jadi ada perubahan, ada yang dilakukan oleh manajemen yang baru, di rut yang baru, bahwa dia kemudian meningkatkan SDM, kemudian dia meningkatkan produktivitas. Apakah itu cukup Pak? Ya, nanti harus lihat buktinya. Pak Dirut harus menyampaikan hasil dari pembenahan itu kepada outputnya, produktivitas, handlingnya lebih rendah atau lebih bagus atau tidak lebih bagus. Sejauh ini Anda melihat outputnya masih apa? Saya sudah katakan tadi, handling atau jeda tadi Prof. Ina menyampaikan, di Singapura 1 hari, di tempat Pak Dirut itu 5,5 hari, hampir 1 minggu. Itu yang data yang saya pegang, nggak tahu sekarang, itu 2010, 2011. Yang lain-lain, dan ini memang persoalan besar, tidak hanya bongkar muat, persoalan yang lain banyak nanti bisa kita diskusikan. Tapi bisa nggak ditunjukkan produktivitasnya naik? Tapi kalau makro Pak, di pelabuhan, di bea cukai itu sejelek apapun, mau jelek kayak apa, tetap barang itu akan keluar. Karena ekonominya ini tumbuh kenceng. Seperti sawit, tambang, dan lain-lain, termasuk industri, itu ekspornya terus bergerak. Ada yang tadi disinggung kayak apa terus didorong. Oke, ada tadi yang menarik yang disinggung oleh Pak Tandri dan juga mungkin Pak Lino sedikit tentang monopoli. Ini kan IPN justru dilindungi bahkan oleh undang-undang, diberikan monopoli. Kenapa kemudian itu diberikan
Prof. Ina. Ya, tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin bertanya juga. Sebetulnya begini, kalau menurut laporan Logistik Performance Index ya Pak ya, untuk port di Indonesia itu dari 2009 kalau memang sudah ada perbaikan, itu 2009 itu tentunya akan rankingnya akan meningkat gitu. Tapi kita dari ranking 95 turun ke 96, dan 2011 ini kita di ranking 103. Kita bandingkan dengan Malaysia yang tadinya ranking 19 jadi ranking 15. Nah, berarti apa tidak terlihat oleh pihak asing gitu ya yang menikmati pelayanan tersebut gitu ya untuk yang dilakukan oleh IPC itu, dan rankingnya juga turun, Pak. Ya, rankingnya turun. Jadi ada malah ke 103. Ada dua kemungkinan. Apakah Pak Tantri, apakah memang kinerja dari IPC ini diukur dari ranking? Mungkin ranking bisa nyata gitu ya? Loh, ranking itu kan dilihat lamanya hari, persep, macam-macam. Oke, di sini ranking tuh kemudian korelasi dengan produktivitas yang dilakukan dan perubahan yang dilakukan oleh IPC itu tidak korelasi, Pak. Gimana itu, Pak? Ranking itu kan hanya penilaian ya, tapi mereka mungkin tidak melihat prestasi, dilihat dari segi efisiensinya, dilihat daripada profitabilitasnya, dilihat daripada pertumbuhannya. Itu harus juga dilihat kalau mau menilai secara objektif gitu. Coba tanya Pak. Saya ini karena ini menarik ya Pak Tantri bilang ya. Ekonomi Indonesia dari 2000 sampai 2008 itu kan tumbuh 6,5–7%. Dunia hanya 3%. Average ya. Tapi kontainer di pelabuhan di dunia average itu 15%. Berarti jadi 5 kalinya. 5 kali lipat ya. Di Indonesia, di Priok itu dari 2000 sampai 2008, 2009 itu hanya tumbuh 5,8%. Padahal ekonomi kita rata-rata 5%. Itu ada clocking di situ. Ya, betul. Nah, makanya dengan kita beresin yang tadi saya bilang produktivitas, itu tumbuh dengan extraordinary. 2010 terhadap 2009 tumbuh 25%. 2011 terhadap 2010 itu tumbuh 27,5%. Ya. Surabaya hanya tumbuh 5,8%. Enggak, kalau 2009 ke 2010 itu enggak make sense karena dia memang jeblok bawah terus ke atas lagi itu kayak Bandung. Tapi saya mau bilang karena bahwa 2009 sama 2008 sama angkanya. Ya, pada waktu itu terjadi krisis. Ya, makanya di periode itu 2009 itu 3,7, 2008 3,7 juta. Tapi di 2010 itu 4,7 juta. Kenaikan 25%. Dari 2010 ke 2011 5,7 juta. Ya. Itu angka-angka yang bicara. Ya, itu dibandingkan dengan yang lain. Ini karena kita bisa beresin mengenai clocking tadi. Ya. Apalagi yang ke depan apalagi Anda mau beresin, Pak, selain clocking tadi? Nah, jadi yang saya bilang tuh begini. Semua orang sekarang tuh kan bicara mengenai infrastructure, ya. Infrastruktur itu yang kayak tadi ada hard infrastructure. Semua orang di mana-mana bicara mengenai infrastructure. Padahal kalau hard infrastructure kita butuh 3 tahun baru jadi, butuh uang yang banyak. Sementara banyak hal yang sifatnya soft infrastructure yang bisa dikerjakan untuk memperbesar infrastruktur yang ada. Contoh, kerja 24 jam 7 hari. Dengan cara yang sama kapasitas naik 2 kali tanpa investasi. Custom bea cukai yang dwelling time yang 6 hari. Kalau itu bisa jadi 3 hari, naik kapasitas 2 kali. Artinya yang baru Pak Lino lakukan adalah baru di soft infrastrukturnya dulu ya. Sambil orang saya beresin. Oke, hold dulu di situ Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, manajemen bongkar muat, dan kita masih akan menggali lebih banyak lagi dari Pak Lino dan juga narasumber yang ada di sini. Tetap bersama kami di Managing the Nation with Tantri Abeng.